warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu billahi wa la nusyriku bihi ahada wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Mukarramun wal muhtaramun yang sangat saya hormati, saya muliakan dan saya harapkan barakah ilmu dan doanya para masyayikh, para alim ulama, guru-guru kami, wabil khusus Fadilatul Muhtaram Abuya Kiai Haji Syukran Ma'mun matta'anallahu bituli hayatihim, seluruh santri dan keluarga besar Darul Rahman. Mudah-mudahan setelah usainya acara ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurkan anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga tidak ada satupun dari santri Darul Rahman, baik putra maupun putri ataupun wali murid, wali santri mereka, terkecuali akan mendapatkan nadrah inayah, taufik dan hidayah secara khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Seluruh panitia secara pribadi saya ucapkan jazakumullah khairal jazak, karena acara pada siang hari ini sangat amat luar biasa. Sebetulnya saya agak bingung pada hari ini dan sampai saat ini, karena saya tahu betul siapa Kiai Syukran Ma'mun. Beliau adalah seorang ulama, bahkan ulama sepuh yang masih tersisa di negara Indonesia ini. Tidak banyak yang seperti beliau karena sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Namun tidak hanya sampai di situ, beliau adalah seorang yang mujahid dan mukhlis, la yakhafu fillahi laumata laim. Dan tidak hanya sampai di situ, kebetulan beliau satu daerah dengan saya. Oleh karena itu, ketika saya mendapatkan undangan untuk acara maulid di Darul Rahman ini, saya agak bingung terus terang. Saya pikir Abuya Kiai ini salah ngundang. Saya pikir yang pantas diundang di sini bukan yang masih muda seperti saya. Kadang berpikir apa salah mengundang Quraisy Shihab, keliru ke Quraisy Baharun. Sebab saya yakin betul yang akan hadir di jajaran depan ini bukan orang sembarangan. Deretan para pendekar ilmu dari semua fan, deretan orang-orang yang lebih dulu dengan tulus mengucapkan la ilaha illallah dengan aplikasi yang sempurna. Sementara menurut informasi katanya pembawa tausiahnya adalah saya sebagai pembicara tunggal. Astagfirullah.
Sampai tadi di pintu gerbang saya agak nervous, saya agak grogi. Cuman apa mau dikata, sudah nyampe di sini. Yang mau tidak mau saya pakai kaidah salafus saleh, imtithalul amri khairun min sulukil adab. Memenuhi perintah daripada seorang guru itu berada di atas tatanan adab. Maka benahi jika saya salah dalam penyampaian, maafkan jika saya tidak kurang dalam adab, dan doakan saya supaya menjadi lebih baik sebagai penerus generasi para beliau-beliau yang dimuliakan oleh Allah. Kebingungan saya yang kedua, saudara, pada saat saya masuk tadi di pintu gerbang, saya lihat tertulis peringatan Maulid Nabi. Setahu saya, dan itu kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Saya coba hitung, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Jumadil Tsaniyah, belum selesai Rajab, belum selesai Sya'ban, Masya Allah. 6 bulan baru ada perayaan Maulid Nabi. Begitu turun dari mobil golf yang menjemput tadi, di telinga saya terngiang apa yang dikatakan oleh Al-Imamul Muhaddits Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai yang berbunyi, walau anna amilna kulla yawmin li Ahmada maulidan qad kana, jika seandainya setiap dari umat Nabi Muhammad setiap hari mengadakan peringatan Maulid, maka tidak berlebihan jika dikatakan itu adalah hukumnya wajib. Kenapa demikian? Tidak cukup waktu dan hari untuk menjelaskan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang yang sudah fani bir Rasul, seorang yang tidak tidur kecuali mimpi Rasul, seorang yang saya yakini bahkan dikatakan dia sering dengan secara yaqdatan la manaman berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang arif dengan Nabi Muhammad, Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ketika menulis syair indah tentang Maulid Nabi Muhammad yang teruntai dalam sebuah buku bernama Simtud Durar, luar biasa nilai sastra yang ada di dalamnya, indah betul takbir yang diungkapkannya. Lalu setelah semuanya diungkapkan, beliau mengatakan, fahasuna minni an umsika a'innatal aqlam fi hadzal maqam wa aqra as-salam ala sayyidil anam, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa diceritakan secara lengkap. Yang bisa menceritakan dan mengetahui siapa Nabi Muhammad hanya Tuhannya Nabi Muhammad. Maka itu banyak salaf mengatakan jika ada seorang yang dipuji maka dia akan mendapat keuntungan dengan pujian tersebut. Tetapi jika Nabi Muhammad yang dipuji, maka yang memuji yang akan mendapatkan keuntungan dari pujiannya. Nabi Muhammad tidak akan pernah menjadi lebih mulia karena dipuji oleh kita. Apa sebabnya? Al-Imam Suyuti mengatakan, bagaimana kalian wahai manusia akan dapat meningkatkan kemuliaan Nabi Muhammad dengan pujian kalian yang terbatas, sedangkan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, mengabadikan di dalam Al-Quran dengan firman yang sangat agung dan luar biasa, yang Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib mengatakan, seandainya di dalam Al-Quran tidak ada lagi pujian buat Nabi Muhammad kecuali satu ayat ini, kata cukup. Wa innaka la'ala khuluqin. Maka salah sekali kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad sama dengan orang biasa.
kepada umat Nabi Muhammad yang mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa, tidak boleh diagungkan, dimuliakan dan seterusnya, tidak boleh. Saya kadang berpikir ini orang muslim atau bukan. Bagaikan matahari yang tidak bisa diingkari siapa. Sehingga kadang-kadang ada orang yang merasa heran kenapa Nabi Muhammad SAW dimuliakan padahal dia manusia biasa. Saya pernah bicara dengan satu orang, Nabi Muhammad itu bashar. Allah sudah mengatakan, innama ana basyarun mithlukum. Saya bilang saya tidak bisa terima. Oh, ini Quran, saya terima Qurannya. Tetapi saya punya kesimpulan kalau ada manusia yang akan mengatakan Nabi Muhammad sama dengan manusia biasa, syaratnya dua. Pertama, dia harus menjadi orang gila. Atau yang kedua, dia harus mengaku Tuhan. Karena yang mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa itu adalah Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, dan pantas. Tetapi jangan berhenti kepada basyarun saja. Di belakangnya itu ada yuha. Ketika sudah bergandeng basyarun dengan yuha, maka dia bukan lagi menjadi manusia biasa. Bagaimana akan dikatakan manusia biasa, saudara? Nabi Muhammad ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, walaupun derajat hadisnya ini ada yang mengatakan dhaif, Jabir ibni Abdullah, orang yang sering bertanya ingin tahu tentang siapa Nabi Muhammad, dia datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan? Ya Rasul, kapan engkau ini menjadi nabi? Pertanyaannya, mata kunta nabiyan, kapan engkau menjadi nabi? Kalau pertanyaan diawali dengan kapan, anak kecil juga pasti akan bisa menjawab dengan jawaban terkait dengan waktu. Betul atau tidak? Kapan? Besok. Kapan? Nanti. Kapan? Jam 2. Kapan? Tahun depan. Nabi Muhammad begitu ditanya mata kunta nabiyan, jawabnya nyeleneh. Jawabnya seakan-akan Nabi Muhammad itu tidak paham, tidak punya fatonah, tidak mengerti bahasa Arab. Karena ketika Nabi Muhammad ditanya mata kunta nabiyan, jawabnya Nabi Muhammad, kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala wa adam mujandalun fi tinati. Nyambung apa tidak? Kapan engkau diangkat menjadi nabi ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Saya adalah cahaya di sisi Allah, sementara Adam masih bercampur tanah. Di dalam riwayat lain, qabla al-fai'am, 2000 tahun sebelum diciptakan. Yang kedua, kata ulama, ketika Jabir bin Abdullah bertanya tentang kenabian, maka Jabir ingin bertanya tentang syariat, ingin bertanya tentang hukum, ingin bertanya bagaimana bisa menjadi seorang muslim yang baik. Namun Rasulullah jauh lebih paham daripada, karena beliau adalah al-mu'allimul awwal, dan beliau adalah satu-satunya orang yang mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku yang didik adalah Allah, aku yang ngajari adalah Allah. Aku menjadi begini karena aku diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Nabi Muhammad terhadap pertanyaannya. Cuma ini yang kemudian menjadi hal yang penting, yang orang tidak paham masalah ini dia akan menjadi tersesat, sebagaimana kita sering lihat, kita sering dengar, dan kita sering tahu. Saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW ingin memastikan kepada Jabir sebagai sababun nuzulnya, sebagai khusus sababnya, tetapi Nabi Muhammad lebih penting ingin memberitahu kepada umumus sabab, kepada seluruh umat Nabi Muhammad sampai yaumul qiyamah, dengan kata-kata dan jawaban yang seakan-akan nyeleneh. Mafhumul kalam, Nabi Muhammad ingin mengatakan, ya Jabir, kamu bertanya tentang Islam, kamu pengen tahu syahadat, kamu pengen tahu sholat, pengen tahu tentang haji, umroh, jihad, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kamu tidak kenal siapa aku, maka akan hambar seluruh ibadahmu. Kalau mau tanya boleh, benar.
waktu sholat sehari 5 waktu, 5 kali. Kira-kira umat Islam semuanya cinta atau ada yang berat? Kira-kira semua umat Islam melakukannya dengan khusyuk atau sekedar gugur kewajiban? Kira-kira ada umat Islam yang tidak lengkap melakukan 5 waktunya atau lengkap semua? Kira-kira satu sholat itu cukup dengan 1 jam atau 10 menit? Berapa banyak yang sudah tahu ayatnya, tahu hukumnya, dengar ceramahnya, tetapi mereka meninggalkan salat atau tidak lengkap salat atau tidak khusyuk salat atau bahkan main-main di dalam salat? Apakah mereka tidak tahu dalil?